olahraga jadi bau guys, bau kemenangan. Konyol, konyol, konyol. Males banget, males banget. Iya dong. Paling Sekarang tengil ini kemenangannya satu orang udah. ini. Anyway, tadi kita tuh lagi bahas topik yang bikin Kak Shen interest sama kayak writing and nulis-nulis paper, Kak. Oh, boleh nih. Lanjut Sen, lanjut Sen. Lanjut, lanjut, Aku lanjut. penasaran juga. Jadi awalnya paper yang bikin aku kayak diundang peer review tuh kayaknya tentang ini kali ya, nanoteknologi gitu ya. Jadi kayak aku tuh pernah kayak ada bikin semacam review gitu. Kayak mini review gitu lah. Jadi itu kayak aku bikin tentang gimana potensi kalau misalkan kayak di nano emulsi buat kayak oral cancer gitu kalau nggak salah ya. Itu tuh kayak aku publish kan. Itu awalnya nggak Scopus kan. Terus begitu kayak nggak tahu kayak 1 bulan 2 bulan setelah itu kayak aku dapat kayak undangan dan itu tentang nanoteknologi gitu. Jadi kayak paper pertama yang aku review tuh kayak tentang nanoteknologi gitu. Paper pertama, kedua, ketiga itu tentang nanoteknologi gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya yang bikin aku jatuh cinta gitu sama nanoteknologi gitu. Sama nanomedicine. Nanotek tapi buat mulut, buat Yes, kayak lebih kayak cara buat medicine-nya sih. Jadi nanomedicine gitu. in general berarti. Yes. Ini mosennya gimana tips nulis paper? Yang pasti kalau misalkan nulis paper, berarti kan kalau misalkan paper kan kebanyakan kan ini ya memberikan suatu solusi ya. Nah kalau misalkan solusi kan berarti kan harus tahu masalahnya apa dulu. Nah masalah itu kan berarti kan kalian harus banyak membaca dan ikut update-update dari kayak berita-berita gitu. Kalau misalkan aku ya paling aku nonton, paling aku apa ya? Aku paling kayak aku kan dulu nggak terlalu aktif Instagram kan, jadi kayak aku tuh ada kayak kelompok karya tulis ilmiah gitu sama tim lomba aku gitu. Nah biasanya kayak aku banyak tahu informasi dari dia gitu. Terus habis gitu ya aku kayak dari situ kayak kepoin gitu kira-kira apa gitu yang menarik gitu ya. Cuma apa yang menarik itu terus baru kayak aku cari ini solusinya yang ada itu apa. Nah biasanya solusi yang ada itu kan masih banyak kekurangannya. Nah itu aku cari ke alternatifnya. Nah dari alternatif ini dapatlah ini solusinya gitu kan. Nah dari solusinya ini baru kayak aku pelajari lebih dalam fitur-fiturnya tuh apa aja gitu yang kira-kira bisa overcome dari kekurangan yang solusi sebelumnya. Nah baru setelah itu solusi sudah ada, masalah sudah ada, uh, baru kayak mendesain studinya gitu. Kalau misalkan review ya berarti kan harus cari di kayak database gitu kan. Kalau misalkan research berarti kan harus kayak mendesain nanti risetnya mau kayak gimana, terus kelompok 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 ujinya kayak gimana, kelompok studinya kayak gimana gitu. Jadi kayak kalau misalkan bikin paper tuh yang penting tuh pertama metodologinya dulu, setelah itu baru kayak hasil, baru setelahnya itu kayak lainnya ngikut aja gitu, kayak tinjauan pustaka, pendahuluan waktu itu ngikut aja gitu. Kau tuh eksperimen dulu atau udah nulis dari awal gitu biasanya? Kalau kalau eksperimen ya harus eksperimen dulu dong. Oh yes. Sorry, kalau eksperimen biasanya nyari ini dulu kan, habis dari itu solusi nyari tinjauan pustaka dulu. Jadi kayak nyari tinjauan pustaka tuh biar kayak kita tuh tahu gitu loh, kayak profil-profil dari masalah yang mau kita angkat tuh apa, terus kekurangan dari solusi yang udah ada itu apa, dan yang terakhir ya kayak solusi yang mau kita angkat tuh profil-profilnya kayak gimana gitu. Jadi kan itu kayak kita yang harus tahu banget gitu ya. Nah baru setelah itu kan kita baru bisa mendesain rancangan risetnya tuh mau seperti apa. Kalau misalkan review biasanya aku nyari di database dulu sih. Soalnya kan kalau review itu kan berarti kan kita tuh mereview dari kayak membuat rangkuman dari apa yang sudah pernah dirisetkan sama orang-orang gitu kan. Jadi kayak beberapa orang tuh kayak buat riset yang serupa, terus kita tuh kayak merangkum secara keseluruhan gitu loh. Merangkum secara keseluruhan kayak memvalidasi lagi kalau misalkan solusi yang ada di otak kita itu tuh kayak benar-benar
relate dan bisa diimplementasiin gitu. Baru kayak aku biasanya setelahnya baru bikin kayak tinjauan pustakanya dan pendahuluan dan segala macamnya gitu. Kalian sekarang tuh lagi masih di Surabaya? Iya, aku di Surabaya. Aku udah mulai kuliah soalnya. Oh iya, Iya. dari tanggal? Dari kemarin Senin. Kakak libur tanggal? Aku libur kapan ya? Kayak pokoknya pas face reveal tuh, yang reveal cast itu udah libur ya. Oke. Duluan sih liburnya, cuma cepet banget. Iya. Wow. Lah, Iya sih, aku juga dengar kemarin Uner tuh makanya si Jonathan tuh kemarin nih balik toh. Jojo. oh iya ya. Kedokteran juga ya. Tadi ada pertanyaan menarik di Mosen. Jurusan sosum yang paling kalian minatin apa? This is an interesting question, I think. Siapa? Kalian? Kalian tuh kita berempat. Iya. Kayak filsafat tuh masuk sosum gak sih? Mas? Apa itu kemanusiaan Oke, gak sih? filsafat lah. Bukan gak sih? Aku lock jawaban Masuk filsafat. nggak sih? Humaniora. Itu humaniora. Humaniora. Oh iya ya. Aduh, aku 2 dong berarti. Ngapa sih satu aja? Apa? Ntar, kenapa filsafat? Karena itulah penjelasan dibalik segala alasan kehidupan. Hah? Filsuf favorit siapa, Dean? Filsuf favorit? Plato deh. Plato tuh apa? yang terkenal. yang ini ya kan? Aristoteles. Plato yang ini ya, yang ekstrim, nggak ekstrim juga sih. Yang rada-rada jangan deh, nggak usah dibahas deh. Bahaya guys. Ya. Bahaya. What about you kalau Lutfi? Saya antropologi. Ada yang tahu? Ada yang suka baca antropologi? Belum. Tapi tahu antropologi nggak? Manusia. Antropos. Iya. Itu fosil bukan sih? Hah? Manusia. Itu Antropologi itu paleontologi. Itu paleontologi, Pak. Fosil. Fosil. Itu paleo. Oh, antro tuh Paleo. manusia tapi dia specifically apa kayak manusia itu kan kayak Enggak, masih luas ya? antropologi itu budaya manusia. Oh, budaya. Heeh, jadi kalau kau belajar antropologi itu kau kayak ngelihat tuh di zaman itu manusia itu apa itu masuk sosial kan? Apa enggak? I think itu itu cabang dari sosiologi nggak sih, kayak specific branch of sosiologi nggak sih? Ya harusnya iya ya. Belajar budaya loh. Itu lumayan asik loh. Kau tuh kayak dapat insight gitu. Kenapa manusia itu ngelakuin ini? Jadi kan perilaku orang di setiap tempat itu beda-beda kan. Ada gini deh, ada shame culture, ada guilt culture kan. Nggak tahu. Itu aku nggak tahu. Ya. Oh itu PR kalian berarti. Mending kalau jelasin di sini, Kak. Ya Allah, nggak usah lah panjang. Singkat saja. Ya begitu guys. Jadi ada itu contoh, misalnya ada shame culture, ada guilt culture gitu. Kita What ini is kayak Indonesia kayak lebih ke shame culture ya. Jadi ya sudah. Yang artinya Bahas sendiri. Ayo Shen. Apa? Saya malas menjelaskan. Shen. Apa tuh? Jurusan sosum favoritmu, Sen? Aku Sosum. apa ya? Kayaknya aku FEB aja sih. oh ekonomi. Ya, soalnya aku lebih tertarik uang soalnya. Aku sebenarnya juga suka ekonomi. Tapi nilaiku anjlok gara-gara matkul ekonomi. Sekarang aku jadi haters ekonomi. Enggak. Ekonomi susah. Apa sih? Adam Smith kan? Adam Smith. Bapak. Astagfirullahaladzim, itu orang ya. Kalau linguistik tuh masuk ke sosum nggak? Itu kayaknya beda deh.
Ya, setahu kok bahasa itu ada terpisah sendiri ranahnya. Disebutannya IPA, IPS sama bahasa. Bahasa. Ya udah berarti aku geografi. Oh iya ya, jurusan geografi. Bukan pertanyaan itu mah. Oh iya betul. First impression dong, first impression. Ya kita udah semua. Kasian sekarang first impression ke kami kak. Kau udah lihat, udah nonton belum first impression kita ke kau? Belum. Oh belum ya? Belum. Ya ada sih, kita kayak orang-orang tenang aja gitu kan. Si Dean Paling nih, kalem. Dean banyak kayaknya nih. Ayo Dean, first Kalau- impression gimana? Kalau Kodian sih first impression kok kayaknya ini sih kayak apa yang paling imbas sih. Ke Kak Din. Iya. Sebenarnya aku tuh kayak udah tahu Kodin tuh dari lama tahu kan. Aku kan juga OSN gitu kan. Jadi kayak aku tuh tahu gitu loh kayak Kodin tuh kayak sering pindah-pindah bidang tapi kayak menang terus gitu. Oh, Kasian tuh dulu apa fisika kah? Apa? Kasian dulu OSN apa? Aku pas SMP tuh lebih suka kayak fisika gitu. Cuman pas mulai Oh, masuk bukan. SMA ngambil biologi. Iya, biologi kan? Kau biologi kan? Soalnya kau itu salah satu orang yang ditakuti Michael Purnama. Orang se-OP MP takut sama Shen, gimana ceritanya gitu kan? Pasti jago banget biologinya ini. crazy. Ini biologi, MTK, fisika, dan geografi. Sosum sendiri. Sosum sendiri. Enggak, geografi itu enggak sosum. Aku jujur ingin mendebat itu. Anyway, Kakak Lutfi. Kalau Ya udah. Lutfi apa Udah. ya? Belum. FI-nya belum. Belum. Lutfi kayaknya aku kayak udah tahu gitu loh, kayak face-face-nya tuh kayak yang kayak jago gitu loh. Terus terus kayak apa sih namanya? Terus kalau nggak salah kita sempet di backstage kan sempet ngomong-ngomongan juga ya sebelum yang bilang Iya. Fun fact. Waktu itu kita, nah jadi guys, bayangin aja nih. Waktu itu saya ngobrol bareng Shen sama Roger kan. Iya. Nah, dan mereka berdua itu omongannya dewasa sekali, jadi saya ngangguk-ngangguk aja. As in, Ya omongannya udah kayak kerjaan, riset gitu-gitu, honor lah. Ya pokoknya omongan-omongan yang biasa didengar dari profesor-profesor saya gitu kan, jadi kayak wah apakah ini saya sedang di kelas gitu sebelum syuting. Itu sebelum ini kan, sebelum itu setelah Multiverse Combat, sebelum Multiverse Combat ya. Setelah Multiverse Combat kan ya? lah ya. Ya setelah Multiverse Combat. Terus ternyata kita satu tim, jadi kayak aku udah tahu duluan, Shen. Iya ya. Setelah Ya, multiverse. jadi jadi kan pas kau datang kan kayak Shen di sini gitu kan. Ya guys, Shen itu asli, bukan kisah dongeng. bukan dongeng Ya. belakang. Hmm, Ke aku gimana aku? Jujur aku tuh kayak sempat lihat kamu waktu yang hari pertama tuh loh, pas yang pakai baju kalau nggak salah ya, yang pas Ya aku tiap hari pakai baju sih. nggak maksudku yang pakai maksudnya sebelum main pertama kali itu loh. Oh, waktu fitting. Oke. Kamu tuh kayak lihat kamu ngapain berdiri di depan ruang fitting. Oh, udah kasian ya. Iya. Oh my god. Oke. Aku cuma ingat ketemu Nerea doang soalnya di situ sama Kak Vina. Tapi akhirnya kita dipersatukan jadi satu tim. Yoi. Ayo apa lagi, host? Apa lagi ya? Oh ini di komen ada yang minta satu kata buat tim Merah Manggis khususan. Belum, kasian belum. Khusus Shen. Menurutku tim terbaik sih. Nice. Dari zero to hero. Zero to hero. Oh itu valid banget cuy, valid banget. Iya, kita itu merangkak dari bawah. Dua orang yang di kick dari kapten pilihannya. Habis itu
Terus Dean yang di vote tapi cuma saya yang datang gitu kan. Keren. From zero to hero. Apa? Makna asli. Terus top 2 lagi, ada bangga banget ya pas saat itu kan. Takutnya overhype. Nah, untung ada Shen. Shen itu jadi ini kita. Jadi kayak yang nenangin saya dan Dean yang overhype ini. Genre favorit saya. Zero to hero. Iya sih, Genre. asik ya. Genre. Bukan genre itu guys, itu namanya trope. Ayo kalian, tolong diperlukan. Itu namanya trope ya, bukan genre. Genre itu kayak komedi, fantasi, Romance. Horror. thriller. Oh, trope tuh ya kayak gitu, zero to hero. Apalagi sih? Enemies to lovers gitu-gitu kan. Apalagi friend to lovers Slow gitu. burn. Slow burn. Slow burn trope nggak sih technically? Kak, trope romansa semua, trope fantasi dong. Trope fantasi ya? apa ya? Zero to hero. Revenge trope. Ya Allah, Dan. Tim bakso atau mie ayam? Bakso. Saya suka mie Yamin. Kalau Yamin, aku prefer Yamin daripada bakso. Tapi kayak kalau mie ayam, mendingan bakso. Karena beda nggak sih? Hah? Mie Yamin itu bukannya mie ayam Beda kayak nggak sih? spin off mie ayam gitu. Beda nggak sih? Oh, betul juga, MBTI Shen. Iya, MBTI Kashen. Apa? MBTI. Shen. Kayaknya aku dulu pernah sempat ngetes deh, cuman aku lupa MBTI ku apa. Cuman pasti aku introvert, nggak mungkin ekstrovert ya. Aku introvert. Teman saya emang. Emang Shen itu teman saya cuy, lihat 2 orang ini. Terus Teman saya kalau juga. nggak salah yang kedua itu M deh. IN, oke. Dua N, yang terakhir P, yang tengah aku lupa deh apa. F atau T? Oh, INXP berarti ya. Kayaknya INTP deh. Oh, INTP. Thinking. Anak research sekali INTP. Berarti ya yang J lu doang dong, Kak Lutfi. Emang kalian P? Kita P semua, kami P semua. Itu tuh apa sih yang terakhir, Dan? Yang terakhir tuh kalau orangnya rapi, teratur, tapi ya positif side-nya itu rapi, teratur, negatif side-nya tentunya kecenderungannya akan kaku. Kalau yang P itu orangnya mungkin agak berantakan, ya acak-acakan, tapi positif side-nya biasanya kreatif, penuh ide. Ya, ini jelas Dean sekali, Shen sekali, dan Ares sekali. Saya orangnya disiplin dan kaku berarti. Kenapa Kashen dipanggil Kashen? Nah, Soalnya Kenapa Kashen? Nah ini menarik nih, sebenarnya Shen itu nama Mandarinku tuh aslinya kan Sen gitu kan. Cuman misalnya SHEN kan. Harusnya tuh manggilnya Sen, cuman kayak udah keburu sama orang guru dipanggil Shen ya udah. Habis itu kemarin tuh kita itu juga bertanya-tanya roommate Shen siapa, roommate Shen. Aku tuh udah ganti roommate berapa kali ya. Serius? Yang pertama tuh Carlos. Oh, pertama- Carlos. Soalnya kan itu kan kita kan beda university kan dipisah kan hotelnya. Oh iya, terus pas habis itu siapa? Terus habis pas Carlos udah ke Elin, itu ganti si Hafiz. Oh, Hafiz. Oke. Tuh guys, Carlos sama Hafiz berarti. Terus yang terakhir itu Rama. Terus kita terakhir Rama. Awas, gak tahu. Oke, kita jangan bahas game, kita jangan bahas roommate. Next. Oh iya bener. agak kena marah nanti. Dean lap HP kamera. Udah dicoba, coy. Momen terkesan selama setim. Kayaknya pas kita berusaha ngafalin phonebook deh.
Betul, Iya nggak betul, sih? betul. Itu kita kayak sama-sama punya musuh yang sama jadinya. Kita musuh kepada game masternya waktu itu. Bener. Terus kita kayak aduh ini game master gimana pula 4.000 informasi. Mana itu kayaknya satu-satunya yang game masternya minta kita ulangi nggak sih? Oh iya ya ada kata ulangi yang Sinares ya. Tapi terima kasih kepada Shen Terima kasih berkasihan. Carry. dan Dean juga luar biasa. Terima kasih 4 poin. Gila. 8 ya. G-Form kemarin ya. Saya udah buka sih sebenarnya G-Form kemarin. Mau lewat situ aja sih. Di random lagi aja ya. Tapi Kak Shen kalau di daily life itu dipanggilnya Brian atau kayak Shen? Tergantung. Kalau misalkan yang teman-teman masa kecilku kayak dari SD, SMP yang deket banget ya sama aku itu pasti manggilnya Sun gitu. Kalau kayak dari SMP nggak terlalu deket, SMA sampai kuliah itu manggilnya pasti Brian. Atau kalau misalkan dia manggil aku Sun itu berarti kayak dia tuh juga mutual dari temen SD, SMP ku juga gitu. Paham. Nih, sebetulnya sisa-sisa apa kayak pertanyaan kemarin tuh apa ya? G-Form itu kebanyakan pesan sih. Di Semangat G-Form. ya, makasih semangatnya. Jangan. Iya, makasih ya makasih. udah semangatin lewat G-Form walau kita udah apa? Bubar gitu. Maksudnya ya bubar di episodenya. Film favorit? Film favorit. Oh, boleh dari host dulu. Aku The Greatest Showman sama Jatuh Cinta seperti di film-film. Jatuh cinta satu. Chen. Aku apa ya? Aku mungkin lebih kayak genreku tuh lebih kayak ke arah horror gitu kali ya. Oh iya. Nah, asik nih. Apa nih? Agak Apa aneh. nih? Jujur Aku ada Luar dugaanku loh, seorang chef. sumpah. Iya, Oh ya, sama. udah suka horor. Kalian bertiga suka horor? Kalian berdua suka horor? Aku suka sih. Aku enggak. Aku bikin paper tentang film horor. Jadi kayak for research purpose ya aku nontonnya. Oh ya, BTW tadi filmnya yang aku paling suka tuh Godfather, tau nggak? Godfather bukan horor gak sih? Tapi kayak lebih kayak ke arah psikologis gitu nggak sih? Oh, thriller Psychological gitu lah thriller. ya. Godfather bagus, tapi aku nggak nganggap Godfather horor sih. Ini Dean nih, aku penasaran banget deh orang kayak kamu tuh biasa nonton apa Dean? Nonton Net Geo. Kalau urusannya bukan Nat film Geo ya, aku Net Geo suka sih. Dokumenter enggak? Nat Geo. Nat Geo bukan film enggak? Iya, Net Paling Geo Wild, dokumenter Net gitu Geo ya? People. Iya, iya, Film. mereka lebih ke dokumenter, mengamati fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial. Oh, Nggak unexpected sih, kayak sangat iya, unexpected sih. expected banget sih, iya, iya. Bentar, gue penasaran maksudnya. Jadi kayak apa yang Ini lo apa tidur nih, Kak dari Iman nih? Bentar. apa yang lo tidur dari film horor Kak? Apa? Kalau Lutfi tadi kan bilang dia lagi bikin paper tentang film horor. Maksud Ini apa? Si Nicholas nontonin kita ya? Taunya dari mana? Kak Iman bilang. Halo Nicholas. Juara 1 kita ya. Oke, jadi gimana? Sorry, apa? Kak? Lanjut. Gimana tadi kan kakak lagi bikin paper tentang film horor. Yang lo apanya? Oh, ininya dari antropologi side-nya. Kayak kenapa film horor kita seperti itu gitu. Apakah ada ngambil minor antro atau gimana sih? Enggak ada. Itu buat ini, buat proyek akhir, Iseng. tugas besar. Ada matkulnya. Aha. Film favorit aku belum ya. Ya. Tebak, jangan deh.
Harusnya kalian udah nonton ya. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton ya. Kung Fu Hustle. Ada yang belum nonton Kung Fu Hustle kan? Apa Nares belum nonton Kung Fu Hustle? Ya Allah. Dean aja udah nonton ya, Dean ya? Hah? Belum. Lo, tunggu. Aku pernah bilang loh ke kau, aku bukan orang yang sering ngikutin up to date di dunia perfilman. Kayak Tapi Kung Fu yaudah. Hustle, Dean. Apa iku? Shaolin Soccer nonton nggak? Kalian soccer nonton? Nah, iya udah itu satu Kung Fu Hustle, dua Shaolin Soccer lah, boleh lah Shaolin Soccer nonton. Boleh lah. Shan nonton lah ya, Shan. Temanku kan kau, Shan. Apa? Kung Fu Hustle nonton kan? Nonton. Nice. Ini nih, lihat nih, di tengah kesibukannya aja nonton Kung Fu Hustle. Kalian nggak nonton Kung Fu Hustle? Aku nontonnya Karate Kid. Nah, aku juga nonton. Ya Allah, disamain sama Karate Kid. Udah ada Kung Fu Hustle jauh lebih bagus. Karate Kid aja bagus. Nggak. Nggak ada. Bagus. Kung Fu Hustle, nggak ada. Khusus. Bagus. Lanjut topik. Karate Kid lagi. Karate Kid yang mana kau tonton? Emang ada berapa? Hah? Ada banyak ya Karate Kid. Kamu nonton Astagfirullahaladzim. Aku nonton yang Udah Shan, kita live berdua. dua orang ini disconnect. Mana ini? aku nonton yang Drew yang OG. Yang mana? Drew siapa? Drew nggak sih nama tahu Drew tangannya? Parker. Trey. Iya, I think. Oh, yang Mr. Miyagi. Mr. Miyagi semuanya ya. Emang ada berapa harusnya? Mr. Miyagi yang Pat Morita. Aku tim nonton kartun sama Nat Geo dan Animal Planet waktu kecil soalnya. Aku juga nonton, tapi masa nggak nonton Kung Fu Hustle? Kung Fu Hustle loh, ya Allah. Emang kalian kayak Tar. Aku coba browsing dulu ya. Mungkin kayaknya aku pernah nonton, Nggak, cuma aku yakin judulnya kau nggak pernah tahu gitu. nonton nggak sih? Itu ada di TV nasional. Yang mana? Kung Fu Hustle, bro. Plotnya apa? Itu kayak apa? Standar 10 dari 10. Kayak Pimen. Kok Pimen? Ip Man. Apa sih? Oh iya, Ip Man? lupa. Iya. Ya Allah, Pimen tuh beda. Pimen tuh Kartun kan yang apa sih? Doraemon. Animasi Jepang yang gunting Iya. batu kertas. Iya, itu Pimen. Jadi ada animasi Jepang. Pimen bukan yang kayak Doraemon. Iya. Animasi Jepang. Yang gunting batu pakai gunting kertas. batu kertas. Iya kan, Pimen gunting batu kertas kan? Kekuatannya. Oh iya. Udah browsing, tahu. Udah pernah nonton. Nah, ini. Itu tuh aku cuma ingat yang adegan dia nembakin peluru terus ditangkap gitu kayak ke kepalanya dor set gitu. Cuma pernah nonton nggak tahu judulnya aja. Geng kapak cuy, geng kapak. Itu terbaik emang. Pimen kalian harusnya nggak ada yang nonton ya. Kayaknya itu pas kita kecil udah nggak ada. Kung Fu Hustle aku pernah. Ya pernah kan. Itu film tuh harus kalau mau 10 tuh harus bagus Kung Fu Hustle. Ya, nah itu film favorit. Sorry ya kalau ngomongin film atau apa tuh kadang suka kebawa gitu. Lagi kemarin sama Kak Iman juga. 3 teman terdekat di COC. Oh ya, kalian ada orang yang kalian kenal belum sebelum COC? Kan kalau Asian kenal MP kan? Iya, kenal MP, Arin. Arif? Arin. Oh Arin. Maaf, Ella, ya. Banyak. Kalau Ya. Nares kenal teman-teman IGO-nya